Indonesia, negara dengan kekayaan alam melimpah dan keragaman budaya yang memukau, kini berada di persimpangan krisis politik, ekonomi, dan sosial. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, optimisme pembangunan justru diwarnai tanda-tanda kegelapan. Tren di Dewa Indonesia Gelap yang viral di Twitter 2 hari terakhir menjadi cermin kegelisahan publik. Apa yang sebenarnya terjadi? Sejak dilantik, Prabowo menggalang koalisi permanen yang melibatkan 13 partai politik. Langkah ini dianggap sebagai upaya mengkonsolidasi kekuasaan dan meminimalisir oposisi. Namun, menurut analis, koalisi ini justru melemahkan sistem check and balance dan membuka ruang oligarki menguasai kebijakan publik. Tak hanya itu, UU ASN yang mengizinkan militer menjabat di pemerintahan sipil menuai kritik. Pakar asing seperti Joshua Kurlansik memprediksi kembalinya dui fungsi ABRI ala Orde Baru. Apakah demokrasi Indonesia sedang dikubur perlahan? Di bidang ekonomi, 100 hari pertama pemerintahan Prabowo dinilai gagal. Kebijakan penghapusan utang UMKM disebut sebagai langkah desperatif, bukan solusi jangka panjang. Defisit anggaran membengkak, sementara target pertumbuhan ekonomi 8% dianggap utopis tanpa perencanaan matang. Janji makan siang gratis dan kesehatan gratis pun masih ambigu. Masyarakat bertanya, apakah ini sekadar retorika politik untuk menutupi ketidaksiapan pemerintah? Jokowi menyebut Prabowo sebagai presiden terkuat di dunia karena minim kritik. Tapi, kekuatan ini justru mengkhawatirkan. Relasi Prabowo dengan militer semakin intim. Program prioritas seperti bantuan pangan disalurkan lewat jaringan tentara, mengabaikan birokrasi sipil. Apakah ini awal dari otoritarianisme baru? Seluruh presiden yang ada di dunia ini, sekarang ini, nggak ada yang sekuat Pak Prabowo Subianto. Pakar UGM Fakultas Hukum Dr. Henry Nor Julian, SHMKN memberikan pendapatnya, langkah ini berisiko melanggengkan praktik militarisasi kebijakan dan mengancam prinsip demokrasi. Tagar Dewa Indonesia Gelap ramai di Twitter sejak 2 hari lalu. Netizen menyoroti pembatasan kebebasan berpendapat, kenaikan harga sembako, dan ketimpangan sosial yang kian lebar. Ironisnya, survei kepuasan publik justru mencapai 80%, sebuah paradoks yang dipertanyakan pakar. Apakah angka ini mencerminkan optimisme atau sekadar ilusi? Masyarakat merasa suaranya tak didengar, sementara elit politik sibuk berebut kursi kekuasaan. Dalam bukunya, Prabowo mengecam korupsi dan janji membangun Indonesia yang berdaulat. Tapi, kebijakan pengampunan koruptor justru mengundang kontroversi. Apakah ini awal dari hipokrisi politik? Hipokrisi politik adalah kemunafikan politik mengacu pada perbedaan antara apa yang diklaim oleh sebuah partai politik dan praktik yang berusaha disembunyikan oleh partai tersebut. Jika koalisi permanen dan militerisasi terus berlanjut, Indonesia bisa terjebak dalam lingkaran otoritarianisme dan ketergantungan pada oligarki. Pertanyaannya, akankah kita mengulangi sejarah kelam Orde Baru atau bangkit sebagai bangsa yang benar-benar merdeka? Indonesia bukan milik segelintir elit. Tren di era Indonesia Gelap harus menjadi alarm bagi kita semua. Mari awasi pemerintah, kritik kebijakan yang salah, dan pertahankan demokrasi. Karena hanya dengan kesadaran kolektif, kita bisa mencegah kehancuran yang diprediksi para pakar. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Saya berbicara di sini sebagai presiden, pemimpin besar revolusi Indonesia. Hidup suara rakyat, hidup suara mahasiswa.